Bertempat di Kampung Uman Agung, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari daerah pemilihan 2 menggelar jaring aspirasi masyarakat melalui reses tahap kedua masa sidang kedua tahun 2023 pada Selasa, 7 Maret 2023. Adapun anggota DPRD dari Dapil 2 yang ikut dalam reses tersebut yaitu Saleh Muhadam dari fraksi Partai Gerindra, Agus Amit dari fraksi Partai PD Perjuangan, selanjutnya Mary Andriani dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Wayan Sudane dan Idris dari Partai fraksi Nasdem, Sugimin dari Partai Golkar, kemudian Ikadik Asyan Nafiri dari fraksi Partai PD Perjuangan, dan Agus Triyono dari Partai Keadilan Sejahtera. Mary Andriani dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengawali sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kampung Uman Agung yang telah menjembatani atas terselenggaranya reses tahap kedua masa sidang kedua tahun 2023 antara anggota DPRD dari daerah pemilih 2 dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda dan tokoh wanita. Mary menjelaskan acara reses ini adalah acara penting yang menjadi harapan anggota DPRD. Pasalnya, melalui reses ini antara anggota DPRD dari daerah pemilihannya bertemu dengan langsung dengan masyarakat konstituennya dalam hal menampung aspirasi warga masyarakat. Mary mendapatkan terkait pembangunan infrastruktur yang menjadi harapan warga masyarakat tahun 2023 ini. Pemerintah daerah Lampung Tengah hanya memiliki anggaran sekitar 161 miliar. Oleh karena itu, tidak semua pembangunan infrastruktur baik jalan dan jembatan dan yang lainnya akan bisa dibangun seluruhnya. Ada di Uman Agung dan yang hadir adalah masyarakat Uman Agung. Nah, ini monggo kerso silahkan disampaikan kepada kami untuk ditampung, karena pekerjaan kami ini adalah mewakili rakyat. Salah satu tugasnya menampung aspirasi, kemudian mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh bupati, ngurusi masalah pembuatan peraturan daerah, kemudian juga menyusun anggaran pendapatan belanja daerah yang tadi sudah diuraikan oleh Bu Mary. Ada 3 tugas kita, ya, tugas anggota dewan itu. Jadi budgeting, keuangan, pengawasan, dan satu lagi tadi pembuatan perda. Tambah lagi dengan turun ke bawah untuk menjalin aspirasi, untuk melengkapi apa-apa yang sudah kami terima, yang sudah kami tampung selama ini. Sengaja kami kesini mudah-mudahan bisa, karena kita lebih dekat, kita lebih cepat nyampe-nya persoalan-persoalan itu. Seandainya Bapak Ibu di sini tidak ada masalah, sudah aman, tentrem, mahrifah dinawi, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu tujuan kita semua di dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Tapi kalau ada persoalan-persoalan, ada kekurangan, ada jembatan penyeberangan sekolah misalnya putus, jembatan gantung yang mau putus juga, yang membahayakan jiwa masyarakat, nah ini bisa disampaikan. Apa saja yang bisa disampaikan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mary. Seluruh aspek kehidupan masyarakat di sini, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya, agama, ya. Kemudian ada pertanian, kesehatan, pendidikan, perkebunan, peternakan, apa saja, semua, karena komitmen kita, negara kita itu yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah negara Indonesia. Jadi tanggung jawab pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Nah, saya persilahkan, ya, sebebas-bebasnya dalam waktu 1 jam barangkali, ya Pak Muslim, ya, kita di sini karena kami akan beralih ke tempat lain, ya, dan waktunya hanya sampai jam 12 siang barangkali di sini. Saya persilahkan, nanti kita buka tiga orang, 1 menit 3 orang. Nanti bisa ditanggapi oleh anggota dewan ini, berikan penjelasan, bisa ditanggapi 6 kecamatan. Wakilnya dari 6 kecamatan itu ada 10 orang. Nah, ini satu lagi namanya Agus Triyono. Ini paling muda, paling ganteng, paling gagah, dan paling spare. Ini masih sehat itu.
belum diperkenalkan ya, Pak Agus Priyono ini dari Partai Keadilan Sejahtera. Silakan Pak Toto. Hadir di sini Bapak dan Ibu yang kami hormati adalah tujuannya untuk menampung aspirasi. Aspirasi itu unek-unek. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lurah. Aspirasi itu unek-unek, juga bisa usulan, juga bisa permasalahan atau persoalan yang ada di Kecamatan Bandar Mataram atau di Kampung Uman Agung khususnya, karena sekarang kita ada di Uman Agung dan yang hadir adalah masyarakat Uman Agung. Nah ini monggo kerso, silahkan disampaikan kepada kami untuk ditampung, karena pekerjaan kami ini adalah mewakili rakyat. Salah satu tugasnya menampung aspirasi, kemudian mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh bupati, ngurusi masalah pembuatan peraturan daerah, kemudian juga menyusun anggaran pendapatan belanja daerah yang tadi sudah diuraikan oleh Ibu Mary. Ada 3 tugas kita, tugas anggota dewan itu, jadi budgeting, keuangan, pengawasan, dan satu lagi tadi pembuatan perda. Tambah lagi dengan turun ke bawah untuk menjalin aspirasi, untuk melengkapi apa-apa yang sudah kami terima, yang sudah kami tampung selama ini. Sengaja kami kesini mudah-mudahan bisa, karena kita lebih dekat, kita lebih cepat nyampenya persoalan-persoalan itu. Seandainya Bapak Ibu di sini tidak ada masalah, sudah aman, tentrem, mahrifah jinawi, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu tujuan kita semua di dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Tapi kalau ada persoalan-persoalan, ada kekurangan, ada jembatan penyeberangan sekolah misalnya putus, jembatan gantung yang mau putus juga, yang membahayakan jiwa masyarakat, nah ini bisa disampaikan. Apa saja yang bisa disampaikan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Mary. Seluruh aspek kehidupan masyarakat di sini, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya, agama, ya. Kemudian ada pertanian, kesehatan, pendidikan, perkebunan, peternakan, apa saja, semua, karena komitmen kita, negara kita itu yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah negara Indonesia. Jadi tanggung jawab pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Nah, saya persilahkan ya, sebebas-bebasnya dalam waktu 1 jam barangkali ya Pak Muslim ya, kita di sini karena kami akan beralih ke tempat lain ya, dan waktunya hanya sampai jam 12 siang barangkali di sini. Saya persilahkan, nanti kita buka tiga orang, 1 menit 3 orang. Nanti bisa ditanggapi oleh anggota dewan ini, memberikan penjelasan, bisa Pak Kadek Mary mungkin juga sudah menyampaikan porsi-porsi anggaran APBD itu apa. Sedikit info untuk tahun 2023, insya Allah kita berharap banyak ya, banyak diem ya, terobos ke sini juga disampaikan unsur kelangkaan. Nah sekarang saya tanya lagi, Bapak tahu nggak Bapak itu tergabung dalam kelompok tani apa? Tahu? Bapak pernah nggak menyusun RDK, menyampaikan KTP ataupun informasi untuk penyusunan itu? Pernah? Pernah dapat laporan belum dari PPL-nya? Belum. Nah, jadi terkait alokasi pupuk, Pak Bustoyomawan, sebenarnya manakala pemerintah daerah mengakomodir itu tidak akan terjadi kekurangan. Dan pemerintah daerah itu yang sudah dilaksanakan. Sekarang kita ambil samplingnya, contoh. 1 orang mungkin bisa tergabung dalam 1 kelompok ataupun 2 kelompok. Bahkan mungkin ada yang tidak tergabung.
Sedang hampir mayoritas kita bisa sampaikan, kita bisa pastikan mayoritas masyarakat yang ada di Lampung Tengah adalah petani. Porsi pupuk tadi yang sudah disampaikan Mas Sudirmin, penyusunan pengalokasiannya itu tahun sebelum berjalan. Misalnya tahun 2023, penyusunannya itu terjadi di 2022. Yang sudah mesti acuannya dengan pengajuan uploading di RDKK itu tadi. Jadi manakala proporsional dari bawah mengajukan itu sesuai dengan kebutuhan, insya Allah plotting jumlah kuota pupuk juga akan sesuai. Dan saya yakin mungkin di ruangan ini mungkin masih ada yang belum paham. Saya kemarin kelompoknya kelompok apa ya? Saya bisa pastikan itu. Kenapa? Itu kondisi di bawahnya. Terkadang pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas pertanian ditarget dengan waktu bulan 10 sudah harus masuk, karena setiap tahun alokasi pupuk kita berubah. Setiap tahun alokasi pupuk kita berubah berdasarkan pengajuan dari kelompok tani, anggota kelompok tani. Nah, jadi besok ke depan bulan 10 sudah mulai nyusun, kita cross check lagi kebutuhan kita ini sudah tercover apa belum, ya, pengakomodiran itu cross check lagi di dusun. Itu biasanya ada kelompok cek masuk atau tidak. Kalau masuk sampaikan KTP untuk pengajuan RDKK. Dan setiap tahun perlu kami sampaikan juga, kenapa saya bilang kebutuhan pokok kita ini selalu berbeda tiap tahun tergantung pengajuan. Dan setiap tahun ada yang namanya SK Gubernur. SK Gubernur tentang pembagian alokasi kuota pupuk. Nah, itu SK itu juga berdasarkan pengajuan dari bawah. Pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan gubernur tidak serta-merta menentukan Lampung Tengah jumlahnya sama ini, itu enggak. Kecamatan ini jumlahnya sama ini, enggak. Ada dasarnya semua. Yang mana dasar itu adalah pengajuan dari kebutuhan dari bawah. Tuh, jadi saya pastikan kalau memang kita objektif terhadap diri kita sendiri untuk mengakomodir itu, insya Allah nggak ada apa terjadi. Cuma sedikit, memang jadi problem. Porsi yang dialokasikan dari gubernur itu diplotting ke dalam 12 bulan, yang mana masing-masing bulan itu berbeda. Nah, masing-masing bulan itu berbeda, kenapa? Karena mereka juga penyuluh itu akan memverifikasi masing-masing lokasi. Misal nih, Bandar Mataram, Wayang Tanjur bulan 1 porsinya ada. Tidak sama dengan wilayah seperti Mataram yang mungkin pas Tanjurnya nggak di bulan 1. Jadi ada proporsional seperti itu. Kami juga sudah 2 kali duduk bareng sama distributor pupuk. Yang mereka sampaikan itu tadi, mereka dapat alokasi dari gubernur itu berdasarkan kelompok-kelompok tani yang mereka bawa. Bukan ada permainan di dalam distributor ataupun pengecer, itu juga di sistem itu tadi. Karena memang sistem ini juga belum terlalu lama, mungkin juga ketidaktahuan kita juga terkait masalah dosa ini kelompok tadi apa udah dimasukkan apa belum namanya dilihat di kakak. Nah, mungkin ke sana kita lebih cerdas lagi besok kita sebelum untuk aktif menyampaikan kebutuhan kita kepada terus yang ketiga menambahi tadi yang disampaikan akan tetapi harus ada ketentuan tertentu. Buka lapak di jalan provinsi, betul ya. Justru kita dorong orang-orang yang basicnya ikuti perdagangan hasil pertanian, kita suruh ke lapak. Berdoa apa Pak? Maksud saudara ini masyarakat itu bilang, wis itu tontokan, biar jadi nyumbang oleh diri. Orang duit bingung. Nek akeh lapak kan enak Pak, nyabut singkong sekarung dong. Iso nyumbang. Lapak itu dibutuhkan. Cuma tempatnya yang harus kita atur. Setuju gak? Nah, mungkin itu masalah infrastruktur ya. Dan sebetulnya banyak yang harus diceritakan Mas. Akan tetapi harus ada ketentuan tertentu. Buka lapak di jalan provinsi.
menurut ya. Justru nanti kita dorong orang-orang yang basicnya itu di perdagangan hasil pertanian, kita suruh buka lapak. Mergone apa Pak? Nek musim kondangan ini kan susah Pak, masyarakat itu Pak. Wis itu tonjokan, biyen dari nyumbang oleh dhewe. Ora duwe duit bingung. Nek akeh lapak kan enak Pak, nyabut singkong sekarung dong. Iso nggo nyumbang. Lapak itu dibutuhkan. Cuma tempatnya yang harus kita atur. Setuju gak? Setuju. Nah, mungkin itu masalah infrastruktur ya. Dan sebetulnya banyak yang harus diceritakan. Kodem itu jadi bicara yang luar biasa penting ya, tapi bagus ini tadi cuma sedikit doang jelek. Oh gitu ya, dan insya Allah bisa kita masukkan ke prioritas untuk pembangunan di tahun depan. Ya ngapunten, terima kasih. Banyak berdoa atau pilih Pak Kadean, pilih Pak Kadean saya pilih. Gitu ya aturannya ya. Silakan saja. Jadi sekarang saya buka termin yang pertama. Tolong dibantu Pak Muslim untuk mencatat kalau saya ketinggalan mencatatnya. Silakan Pak, dari sebelah sini dulu atau dari sebelah sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak-Bapak DPR yang hadir di Balai Kampung Pemanah ini dalam pelaksanaan resesi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofai dari Dusun 5 Hujan Mas, Kampung Pemanah, Pak. Yang ingin saya sampaikan atau saya mohonkan kepada para bapak-bapak semua, kami masyarakat ini tidak hadir yang nyata mengenai Pak. Sebenarnya nggak banyak permintaan masyarakat. Yang penting jalannya bagus. Itu satu Pak, penyediaan pupuk pertanian oke, karena selama ini Pak penyediaan pupuk pertanian itu terkendala, di mana petani mau pupuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebelumnya saya sebenarnya adalah PAD pengawas kelurahan desa. Jadi tetapi saya juga Mukadimah sama seperti kawan-kawan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Jadi saya akan mencoba untuk menjawabnya ya. Ya sebetulnya saya Pak tidak pernah yang namanya duduk di komisi 3. Sementara komisi 3 ini ya, ini yang membangun yang menangani infrastruktur. Jadi bukan berarti 50 anggota dewan itu ini tidak melakukan infrastruktur. Sebetulnya infrastruktur itu salah satunya yang masyarakat kita itu ini menganggap pemerintah daerah berhasil itu apabila jalannya bagus, benar nggak? Masalah bantuan ini, masalah itu tidak pernah dipikirkan. Pak Bupati, pemerintah, gue nggak butuh bantuan ini, gue nggak butuh bantuan itu, yang penting jalan bagus. Kan udah tahu. Kenapa? Di sini masuk akal. Di saat infrastruktur kita bagus, transportasi lancar, akhirnya untuk mengeluarkan hasil pertanian itu kan sudah kan seperti itu. Nah,
tadi Ibu Mary sudah menjelaskan, keterbatasan anggaran kebetulan jadi mukadimah sama seperti kawan-kawan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Jadi saya akan mencoba untuk menjawabnya ya. Ya sebetulnya saya Pak ini nggak pernah yang namanya duduk di Komisi 3. Sementara Komisi 3 ini ya, ini yang menangani infrastruktur. Nah seperti itu. Jadi bukan berarti 50 anggota dewan itu ini tidak memahami masalah infrastruktur. Sebetulnya infrastruktur ini kan salah satu ya, masyarakat kita itu ini menganggap pemerintah daerah berhasil itu apabila jalannya bagus, benar nggak? Ya. Masalah bantuan bibit, masalah ini itu nggak pernah dipikirkan. Pak Bupati, pemerintah, gue nggak butuh bantuan bibit, gue nggak butuh bantuan ini itu, yang penting jalan bagus, kan udah tau? Kenapa? Di sini masuk akal. Di saat infrastruktur kita bagus, transportasi lancar, akhirnya untuk mengeluarkan hasil pertanian itu kan sudah kan seperti itu. Nah, tadi Ibu Mary sudah menjelaskan, keterbatasan anggaran. Kebetulan Kabupaten Lampung Tengah ini adalah wilayah yang paling luas, hampir 5.000 km persegi, penduduknya paling banyak, airnya luas, jalannya paling panjang. Dan di sini APBD-nya paling besar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung. Kenapa kok paling besar bantuan dari pusat? Yaitu dari dana alokasi khususnya, karena pegawai negeri sipilnya itu sangat besar, yaitu hampir mencapai 10.000, dan kemarin karena kita kekurangan pegawai, akhirnya kita mengajukan formasi untuk diangkat P3K. Dan 2 tahun ini kita sudah mengangkat P3K itu 4.600 sekian. Ini beban lagi. Jadi APBD kita tadi sudah secara rinci Ibu Mary menjelaskan. Ini saya coba lagi lebih ke dalam ya. Jadi jauh kita dana alokasi khusus itu adalah dana transfer dari pusat, itu jumlahnya 1,3 sekian triliun ya. Akan tetapi untuk bayar gaji pegawai berikut tunjangan dan lain sebagainya, berikut P3K ini nanti kita membutuhkan hampir 900 miliar. Di sini apakah gaji pegawai ini membebani APBD? Ya, jawabannya iya. Tapi ini dibutuhkan oleh pemerintah untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat. Makanya jujur, Lampung Tengah ini Pak, nanti kalau pendapatannya bertambah Pak Bupati untuk ditindaklanjuti, artinya diterusin, dibenerin atau dikerjakan. Itu gunanya aspirasi ini. Jadi ada pintu pembangunan itu melalui musrembang, ada pintu pembangunan usulan masyarakat. Bila ada kesalahan dan kekeliruan, ada kekurangan, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kita tutup pertemuan reses pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengangkut semua kegiatan jalan estimasi masyarakat ataupun kegiatan reses tahap kedua masa sidang kedua tahun 2023. Dan pertepatan pada hari ini merupakan sebuah bagian untuk Bapak dan Ibu sekalian, karena Bapak dan Ibu dikunjungi anggota DPRD Kabupaten Tengah dalam rangka untuk sosialisasi
bersilaturahmi dan menjalin aspirasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum acara ini kita mulai, marilah acara ini bersama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara yang berikutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, sambutan dari mohon maaf, lagu kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk itu kita hadirin dimohon berdiri dan kepada petugas disilakan. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabib pun tabib alipuro. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullahi wassalamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak anggota Dewan DPRD Lampung Tengah, khususnya Dapil 2. Yang saya hormati Bapak Sekretariat DPRD Lampung Tengah. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung terganteng di Umanagung, Bapak Syuki. Yang saya hormati Bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ustadz, Ibu-ibu, sedangkan. Puji syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa duduk bersama bersilaturahmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Salawat alaihi salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Camat dan Bapak Kepala Kampung Umanagung yang alhamdulillah sudah menjembatani kami untuk bertemu dengan tokoh masyarakat ini khusus Umanagung ya Pak. Tokoh masyarakat, tokoh agama Kampung Umanagung, Bandar Mataram. Hari ini adalah hari reses kami, reses tahap kedua dan masa sidang kedua. Acara reses ini acara yang kami tunggu-tunggu Bapak. Karena acara ini kami bisa bersilaturahmi langsung dengan panjenengan sedoyo. Jadi kami DPRD Lampung Tengah itu semenirang nek acara reses ini. Karena nopo? Niki acara wajib buat kami untuk menampung semua aspirasi masyarakat yang ada khususnya saat ini. Yang saya hormati bapak-bapak atau ibu-ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak Kaur, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta ibu-ibu masyarakat semuanya. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya sehingga kita masih dapat berjumpa dan berkumpul di balai kampung ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di yaumul kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang kami hormati, yang pertama di sini saya mewakili dari Bapak Camat.